His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Ruang kelas D, yaitu Ibu Dr. Ari Budiarti SHM. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Kurniawan dengan NIM B1A122151. Saya Muhammad Fajar Al-Siddiq dengan NIM B1A122188. Saya Rian Darmawan dengan NIM B1A1222157. Saya M. Jidan Pramana dengan NIM B1A1222175. Saya Adi Prasetyo dengan NIM B1A1222191. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang hukum tata ruang. Pengertian tata ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang yang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud, struktur, ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan asas dan tujuan dari tata ruang. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas keterpaduan, asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, asas keberlanjutan, kemudian asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, kemudian asas keterbukaan, asas kebersamaan dan kemitraan, selanjutnya asas perlindungan kepentingan umum, kemudian asas kepastian hukum dan keadilan, serta asas akuntabilitas. Selanjutnya, tujuan dari tata ruang yaitu penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, kemudian nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dengan yang pertama itu terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperlihatkan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan dari ruang. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang ruang lingkup penataan ruang. Ruang lingkup penataan ruang di beberapa mengidentifikasikan keterkaitannya dengan perencanaan penggunaan lahan, perencanaan regional, perencanaan kota, dan desain perkotaan yang dikaitkan dengan masalah perlindungan lingkungan hidup. Berbicara mengenai ruang lingkup penataan ruang, penulis hendak mengaitkan dengan perkembangan hukum penataan ruang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan mencermati perkembangan pengaturan penataan ruang, substansi pokok penataan ruang meliputi A. Perencanaan kota atau jalan, gedung, drainase, saluran air bersih, pembuangan tempat rekreasi. Yang B. Desain perkotaan. C. Perencanaan regional. D. Pencegahan kawasan kumuh. Yang E. Perumahan dan pemukiman. Tata guna tanah, pemerataan pembangunan, pengembangan kawasan, pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan larangan-larangan dalam penataan ruang dan sanksi atas pelanggarannya. Dalam penataan ruang, setiap masyarakat dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melanggar rencana tata ruang yang telah diatur dan ditetapkan secara sah menurut hukum. Ketika rencana tata ruang wilayah telah diundangkan, maka masyarakat tanpa kecuali wajib menaatinya. Yang kedua, memanfaatkan ruang tanpa dilengkapi izin pemanfaatan ruang. Setiap pemanfaatan ruang harus dilengkapi dengan izin pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud meliputi izin prinsip, izin lokasi,
izin peruntukan dan pemanfaatan tanah, dan izin bangunan. Yang ketiga, dilarang melakukan kegiatan yang berakibat terjadinya perubahan terhadap fungsi ruang. Dan yang keempat, tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dampak dan implikasi pengaturan tata ruang di Indonesia. Pengaturan tata ruang di Indonesia saat ini memiliki dampak dan implikasi yang signifikan. Pertama, dampaknya terlihat dalam pengendalian pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Melalui peraturan tata ruang, pemerintah dapat mengatur penggunaan lahan, zonasi, dan pola pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, pengaturan tata ruang juga memiliki implikasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui zonasi dan penggunaan lahan yang teratur, pemerintah dapat melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Implikasi ini mencakup perlindungan hutan, lahan pertanian, dan kawasan konservasi yang penting bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, sekian dari pemaparan dari materi kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.